الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, sebelum pelaksanaan salat Id kita mulai. Kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen akan memberikan dan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan fidyah. Sebelumnya kami himbau kepada para jamaah untuk segera menuju lokasi sholat Id, kemudian menempati shaf yang masih kosong. Untuk panitia pengatur shaf, mohon di shaf depan masih longgar, diarahkan bapak-bapak untuk mengisi shaf yang bagian depan. Monggo diisi terlebih dahulu. Rekapitulasi perolehan zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah dan fidyah pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen. Yang pertama, dari TK Aba 8 Kepanjen, zakat fitrah terkumpul dalam bentuk beras 528 kg dan dalam bentuk uang terkumpul Rp400.000. Adapun zakat mal terkumpul Rp900.000. Dua, kelompok bermain Aisyah 4 Kepanjen, beras terkumpul 43 kg dan zakat mal Rp420.000. Tiga, SD Muhammadiyah 1 Kepanjen, zakat fitrah 63 kg beras dan uang Rp4 juta. Empat, SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, zakat fitrah dalam bentuk beras terkumpul 2.385 kg atau 2 ton, 385 kg. 5. SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen, zakat fitrah terkumpul dalam bentuk uang senilai Rp19.225.000. 6. Masjid At-Taqwa atau pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunrejo, beras terkumpul 321 kg. 7. Masjid Al-Arsh, pimpinan ranting Muhammadiyah Talangagung, zakat fitrah dalam bentuk beras 84 kg, dalam bentuk uang Rp550.000 dan zakat mal Rp3.200.000.
8. Masjid Teduh Pimpinan Ranting Senggol Sengguru Jenggolo. Zakat fitrah terkumpul 650 kg dalam bentuk uang 2.700.000 rupiah dan zakat mal 3 juta rupiah. Lajismu Kepanjen yang berkantor di Masjid Nurul Hidayah. Zakat fitrah terkumpul dalam bentuk beras 1 ton, 49 kilogram dalam bentuk uang 7 juta rupiah. Zakat mal 26 juta 123.742 rupiah. Infak dan sodako 27 juta 57 rupiah dan fidyah 800.000 rupiah. Total untuk perolehan zakat fitrah yang dihimpun melalui Masjid Ranting dan Amal Usaha Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kepanjen, zakat fitrah dalam bentuk beras 5 ton 123 kg dalam bentuk uang 33.875.000 rupiah. Total zakat mal 33.643.742 rupiah. Infak sodakoh 27.057.000 rupiah dan fidyah 800.000 rupiah. Kami tambahkan informasi berkaitan dengan pembebasan tanah dan rumah Masjid Nurul Hidayah Kepanjen. Harga tanah 750 juta rupiah. Dana yang terhimpun sampai hari ini 615 juta 595.300 rupiah. Total kekurangan sampai hari ini adalah 134 juta 404.700 rupiah. Demikian laporan rekapitulasi perolehan zakat fitrah, zakat mal, infak, sodakoh dan juga fidyah sekaligus informasi berkaitan dengan pembebasan tanah di Masjid Nurul Hidayah. Hadirin yang berbahagia, kami informasikan yang bertindak sebagai imam pada sholat Id hari ini adalah Ustadz Amirullah Kaunang, sarjana pendidikan Islam dari Malang, dan beliau adalah salah satu imam dari Rumah Sakit Islam Aisyah Kota Malang. Dan yang bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Ahmad Fatoni, LC Magister Agama. Beliau adalah anggota Korps Mubalik Muhammadiyah sekaligus dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Hadirin yang berbahagia, mohon nanti saat selesai sholat Id, mohon izin panitia akan mengedarkan kotak amal. Monggo nanti disiapkan infak terbaik. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda di hari yang mulia yang fitri ini. Kami mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Berikutnya kami akan serahkan kepada Pak Fajar untuk membacakan sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Malang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya hormati, selanjutnya akan saya bacakan sambutan Bupati Malang pada pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi di Kabupaten Malang, tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada pagi hari ini kita bersama seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia bersama-sama mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita sampai pada puncak kemenangan di hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Teriring sholawat serta salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa wahyu sebagai petunjuk bagi seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang senantiasa diberkati rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemenangan, hari yang penuh kebahagiaan bagi seluruh umat Islam setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hari Raya Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi juga momentum bagi kita semua untuk kembali kepada fitrah, mensucikan diri, serta mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Semoga segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Pada kesempatan yang mulia ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, jajaran penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya pemilihan kepala daerah dengan aman, damai, dan lancar di Kabupaten Malang, yang mana terhitung sejak tanggal 20 Februari 2025 lalu sebanyak 481 daerah di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Malang telah memulai era kepemimpinan yang baru. Semoga proses demokrasi yang telah kita jalani semakin memperkuat persatuan dan membawa Kabupaten Malang ke arah yang lebih baik. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih untuk periode 2025-2030. Ini adalah amanah besar yang harus kita jalankan bersama. Perlu kita ingat kembali bahwa pembangunan Kabupaten Malang bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tergantung kita semua,
kita bersama. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk meningkatkan solidaritas, mempererat persaudaraan, dan memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah yang lebih maju. Dengan kerja keras, inovasi, dan sinergi dari semua elemen masyarakat, kita dapat menciptakan Kabupaten Malang yang lebih baik, berdaya saing, dan penuh keberkahan. Selanjutnya, saya mengajak seluruh jajaran Forkopimda, para pemangku kepentingan, stakeholder terkait, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang untuk terus bersinergi, bekerja bersama, dan mendukung penuh visi misi pembangunan Kabupaten Malang. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita akan mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir kata, di hari yang suci ini, saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah 2025 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga keberkahan Idul Fitri senantiasa menyertai langkah kita semua, agar masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten Malang dapat merayakan hari raya dengan penuh kemenangan dan harapan. Mudah-mudahan kita semua dapat terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, serta dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjen 1 Syawal 1446 Hijriah, Bupati Malang Dr. Andes HM Sanusi MM. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجوب البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin rahimakumullah. Marilah kita mulai pada pagi yang cerah ini dengan mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari anugerah dan nikmatnya turun kepada kita, kendati pada hari yang sama maksiat dan keburukan naik kepadanya. Setiap jam perlindungan dan pemeliharaannya mengayomi kita.
Padahal pada jam yang sama kita menentangnya dengan dosa-dosa kita. Allah telah mengantarkan kita kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Sepanjang Ramadan Allah menuntun kita untuk melakukan puasa, salat malam, tadarus dan bersedekah di jalan Allah. Dia memberikan kesempatan pada kita untuk menghapus dosa-dosa kita sekaligus menaikkan derajat kita. Akhirnya pagi ini dengan kasih sayangnya jua Allah mengantarkan kita kepada Idul Fitr, hari Lebaran. Dia gerakkan lidah-lidah kita untuk membesarkan asmanya. Dia karuniakan pada kita rizki untuk membayar zakat kita. Pagi ini dia membawa kita ke tanah lapang ini untuk bersimpuh di hadapannya, memuji keagungannya dan mensyukuri seluruh nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita melihat ke kiri dan ke kanan kita. Marilah kita periksa orang-orang yang kita cintai, ayah, bunda, saudara, tetangga, sahabat dan handai tolan. Adakah di antara mereka yang pagi ini tidak dapat bergabung bersama kita di tempat ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali ke Maha yang Suci? Kemanakah ayah atau ibu yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana kakak atau adik kita yang pada Lebaran lalu gelak tawa berbagi bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga atau sahabat dekat yang dulu pernah memeluk kita dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Ya Allah, mereka telah kembali kepadamu. Mereka telah mudik ke kampung yang abadi. Terimalah mereka ke sisimu, radiyatan mardiyah. Ya Allah, pagi ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf. Tidak bisa kami ajak mereka untuk berbagi bahagia bersama kami. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul bersama di rumah kami. Allahumma adkhil ala ahlil kubur as-surur. Kami memohon ya Allah, masukkanlah mereka. Masukkanlah mereka rasa bahagia kami kepada semua ahli kubur. Harumkanlah kuburan mereka dengan wewangian doa-doa kami. Sampaikan salam kami yang tulus. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Salam bagi kalian wahai ahli kubur. Kalian sudah mendahului kami dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita ini semua kepunyaan Allah dan akan kembali kelak kepadanya. Menurut para riwayat dari kalangan sahabat bahwa salat Id dan salat Jum'ah, Nabi Muhammad SAW senang membaca surat Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Pada surah Al-A'la Allah memuji orang-orang yang berzakat, berzikir kepadanya dan melakukan salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kata sebagian ahli tafsir, ini berkaitan dengan salat Idul Fitri. Pada surah Al-Ghashiyah diceritakan tentang keadaan manusia ketika kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna i'alaina hisabahum. Kepada kamilah mereka kembali. Kewajiban kamilah untuk memeriksa mereka. Berkumpulnya manusia di tanah lapang semacam ini
senyatanya menyadarkan akan suatu masa ketika mereka diadili Allah di padang mahsyar kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurang lebih 1 pekan ini sebagian saudara-saudara kita pulang mudik ke kampung halaman mereka, pulang ke kampung halaman yang sementara, menemui orang-orang yang mereka sayangi dengan membawa beban begitu berat untuk diberikan pada mereka. Mereka berangkat dengan sukarela menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Setiap saat kita juga akan mudik ke kampung halaman yang kekal abadi, menemui Allah yang kita cintai, tetapi dengan beban bawa dosa di atas punggung kita untuk diperiksa dalam timbangan keadilan, menunggu hari pembalasan. Setiap saat ketika maut menjemput, kita pun harus pergi dengan terpaksa. Kita akan menempuh perjalanan yang panjang dan mengerikan. Itulah perjalanan mudik kita. Stasiun yang pertama adalah kematian. Saat malaikat maut menjemput kita, disitulah mayit akan dihadapkan kepada hartanya. Hartanya kemudian berkata, demi Allah. Seorang itu akan berkata, demi Allah, dahulu aku mengumpulkan kamu dengan rakus, dengan begitu tamaknya. Sekarang apa yang akan kamu berikan kepadaku? Lalu kemudian hartanya menjawab, ambillah dariku kain kafanmu. Kemudian si mayit akan dipertemukan dengan seluruh keluarganya. Ia kemudian memandang mereka, demi Allah, dahulu aku sangat mencintai kalian, memelihara kalian dengan penuh susah payah, bahkan dengan berdarah-darah. Apa yang akan kamu berikan padaku? Mereka menjawab, kami akan mengantarkan jenazahmu, kami akan menguburkanmu. Setelah itu kemudian ia melirik kepada amalnya dan berkata, demi Allah, dahulu aku membencimu. Aku melihat kamu sebagai beban berat. Apa yang kamu berikan kepadaku? Kemudian amalnya berkata, aku adalah menjadi sahabatmu dalam kuburmu. Pada hari kamu dihimpunkan dan sampai pada waktu kita bersama berhadapan dengan Allah. Bila orang mati itu pecinta Allah, akan datang menjemputnya seseorang yang paling harum baunya, paling indah wajahnya, paling bagus wajahnya, dan paling bagus pakaiannya. Ia membawa kabar gembira tentang surga di ujung perjalanan. Ketika ditanya siapa dia, penjemput itu kemudian berkata, aku adalah amal solehmu. Dan bila yang mati itu adalah musuh Allah, akan datang menjemputnya seseorang yang paling jelek penampilannya, paling busuk baunya. Ia membawa kabar yang menakutkan tentang neraka di akhir perjalanan. Siapakah kamu? Tanya si mayit. Penjemput itu berkata, aku adalah amal burukmu. Ketika dibaringkan di kuburnya, ia akan bergumam kepada lubang lahatnya, hai rumah yang dipenuhi cacing tanah, hai rumah keterasingan, hai rumah kegelapan. Lubang lahatnya akan berkata, inilah yang memang sudah aku persiapkan untukmu. Lalu apa yang telah kau persiapkan untuk pertemuan denganku? Jawaban pertanyaan lubang kubur itu, apa yang telah kamu persiapkan untuk bekal ke alam kuburmu? Pertanyaan itu akan kita dengar nanti, menghantam dada dan mengiris hati nurani kita. Itulah yang bakal kita alami setelah kita mati. Kisah ini adalah kisah nyata yang sudah dialami oleh keluarga, sanak saudara, andai tolan yang sudah mendahului kita dalam hadis-hadis sahih yang telah tidak kita ragukan tentang kebenarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menjelaskan kepada kita tentang 2 macam kematian. Pertama, kematian mukmin yang soleh, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan baik. Maka malaikat berkata, sejahteralah bagi kalian, masuklah ke surga dengan apa-apa yang sudah kalian amalkan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 32.
Allah Subhanahu wa taala akan menyapanya dengan mesra. Hai jiwa yang tentram, kembalilah kepada karunia Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan ridhoi, dan masuklah dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah ke surgaku. Al-Quran surah Al-Fajr 27 hingga 30. Kemudian yang kedua, kematian orang-orang yang durhaka. Simaklah pertanyaan Allah. Bagaimanakah keadaan mereka ketika malaikat maut mematikan mereka, seraya meremuk redamkan muka mereka dengan punggung mereka. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang dimurkai Allah dan membenci keridhaannya. Lalu Allah hapuskan semua amalnya. Al-Quran surah Muhammad 27-28. Orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan berbuat dosa, maka mereka merebahkan diri, menyerah seraya berkata, kami tidak melakukan perbuatan jahat. Lalu jawab malaikat, kamu justru melakukannya. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu perbuat. Maka masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Sungguh sangat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Al-Quran surah An-Nahl 28-29. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu pada kematian yang mana kelak kita akan berada. Apakah kita kelak akan mati dalam pelukan kasih sayang Allah, ataukah dalam kemurkaan? Kita juga tidak tahu. Apakah kita akan bangkit dari alam kubur kita dengan wajah-wajah ketakutan, atau dengan wajah-wajah berseri-seri? Yang kita tahu dengan pasti ialah bahwa kita pasti akan memasuki alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah bekerja sepanjang tahun, mengumpulkan bekal untuk mudik yang hanya beberapa hari. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk mudik yang jangkanya tak terhingga? Kita sudah bekerja puluhan tahun, menghabiskan masa muda untuk persiapan masa tua kita yang berlangsung hanya beberapa tahun saja. Sudahkah kita persiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang setelah kematian kita? Pernahkah Anda, kita semua mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang paling malang ketika berdiri di hadapan pengadilan Allah Rabbul Alamin. Lalu di tangannya bergelantungan orang-orang yang pernah didolimi, orang-orang yang pernah disakiti hatinya, orang-orang yang pernah disiksa tubuhnya. Mereka akan mengambil seluruh amal solehnya, amal sholatnya, puasanya, mungkin hajinya, diambil oleh orang-orang yang pernah kita dolimi itu, dan kemudian membebankan di atas punggungnya seluruh dosa mereka. Mereka akan menertawakannya ketika malaikat Zabaniyah menyeret ubun-ubunnya dan melemparkannya ke api neraka. Tahukah Anda apa bekal yang paling baik buat hari kiamat nanti? Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati pekuburan. Beliau menyapa penghuni kubur, hai ahli kubur, tahukah kalian apa yang terjadi sepeninggal kalian? Istri-istri kalian sudah dinikahi oleh orang lain, rumah-rumah kalian sudah habis diwariskan. Apa yang kalian mau ceritakan yang kalian alami sekarang di alam kubur? Kemudian Rasulullah bersabda, sekiranya mereka bisa menjawab, mereka akan berkata bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa menurut Al-Quran ialah menginfakkan harta dalam keadaan senang maupun susah, dalam kondisi sempit maupun dalam keadaan lapang, mengendalikan amarah, memaafkan orang lain, sering berbuat baik, cepat meminta maaf bila berbuat salah, dan tidak mengulanginya. Al-Quran surah Ali Imran 133-135. Takwa masih menurut Al-Quran ialah mengisi sebagian besar malam untuk bermunajat kepada Allah, memohon ampunan di waktu sahur, dan memberikan harta kepada orang miskin dan orang yang berkekurangan. Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 16 hingga 29. Singkat kata,
bekal terbaik untuk hari mudik kita yang abadi ialah beribadah untuk meraih ridha Allah dan beramal soleh untuk membahagiakan hamba-hamba Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian inilah hendaknya kita untuk berlomba-lomba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Ghasyiyah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Sayang. Apakah telah datang kepadamu peristiwa dahsyat yang mengguncang semua? Wajah-wajah hari itu ketakutan, beramal kepayahan terlempar ke dalam api yang menyala-nyala, diberi minum dari mata air yang menggelegak, tidak ada makanan yang mereka kecuali neraka, tidak menggemukkan dan tidak melepaskan rasa lapar. Wajah-wajah hari itu berseri-seri, puas dengan hasil kerjanya, ditempatkan di surga yang tinggi. Tidak mereka dengar bicara-bicara hampa. Di sana ada mata air yang mengalir, di sana ada pelaminan yang ditinggalkan, gelas-gelas yang diletakkan, bantal-bantal yang digelarkan, permadani yang dihamparkan. Sebagai penutup khutbah ini, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, menerima seluruh amal ibadah puasa kita, meridhai kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.